Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi anabolisme. Apa itu anabolisme? Anabolisme adalah penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks dan membutuhkan energi, atau disebut sebagai reaksi endergonik. Contoh dari proses anabolisme adalah fotosintesis. Tahukah kalian mengapa tumbuhan bisa menghasilkan oksigen dan mengapa tumbuhan bisa menjadi sumber karbohidrat bagi kita? Ternyata jawabannya ada pada proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks organik dengan membutuhkan energi dari cahaya matahari. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada materi anabolisme? 1. Reaksi terang fotosintesis. 2. Reaksi gelap fotosintesis. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Fotosintesis terjadi di daun pada sel mesofil di dalam kloroplas. Pada kloroplas terdapat bagian-bagian berupa membran luar, membran dalam, tilakoid, grana atau tumpukan tilakoid, stroma, dan ruang antarmembran. Tahap proses fotosintesis ada dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi di membran tilakoid, sedangkan reaksi gelap terjadi di stroma. Reaksi terang menyerap cahaya matahari dan mendapatkan NADP serta ADP dari siklus Kelvin, kemudian membentuk NADPH dan ATP. Selain itu, pada reaksi terang juga terdapat fotolisis air, yaitu pengubahan air menjadi molekul oksigen dan hidrogen. Tahap reaksi terang melibatkan fotosistem 2 dan fotosistem 1. Tahap ini disebut sebagai non-siklik. Sedangkan tahap pada fotosintesis yang hanya melibatkan fotosistem 1 disebut sebagai aliran siklik. Tahap non-siklik dimulai dari fotosistem 2, yang mana pigmen fotosintesis berupa klorofil A, klorofil B, dan karotenoid menyerap cahaya matahari, kemudian meneruskannya ke pusat reaksi P680. Dari pusat reaksi P680, elektron akan dieksitasi dan diterima oleh akseptor primer. Bersamaan dengan itu, terjadi fotolisis air, yaitu pengubahan molekul H2O menjadi oksigen dan hidrogen. Kemudian, elektron akan ditransfer melalui plastoquinon menuju sitokrom kompleks, dan ditransfer lagi melalui plastosianid menuju pusat reaksi P700 di fotosistem 1. Elektron yang melalui sitokrom kompleks akan memompa proton berupa H+ menuju ATP sintase sehingga menghasilkan ATP. Pada fotosistem 1 juga terdapat pigmen fotosintesis yang menyerap cahaya matahari dan meneruskannya ke pusat reaksi P700. Dari pusat reaksi P700, elektron akan dieksitasi dan diterima oleh akseptor primer. Di akseptor primer, elektron akan ditransfer melalui ferredoksin menuju enzim NADP+ reduktase. Enzim inilah yang akan mereduksi NADP menjadi NADPH, sehingga hasil dari reaksi terang berupa oksigen, ATP, dan NADPH. Pada proses aliran siklik hanya melibatkan fotosistem 1, di mana cahaya matahari diserap oleh pigmen fotosintesis, kemudian diteruskan menuju pusat reaksi P700. Dari pusat reaksi P700, elektron akan dieksitasi dan diterima oleh akseptor primer dan ditransfer oleh ferredoksin menuju sitokrom kompleks. Dari sitokrom kompleks, elektron akan ditransfer oleh plastosianin menuju kembali ke pusat reaksi P700 untuk melakukan siklik. Elektron yang melalui sitokrom kompleks akan memompa proton menghasilkan ATP. Sehingga aliran siklik diaktifkan untuk menghasilkan ATP dalam memenuhi kebutuhannya di reaksi gelap atau siklus Kelvin. Selanjutnya, ATP dan NADPH dari reaksi terang akan menuju stroma untuk masuk ke siklus Kelvin. Nah, sekarang kita bahas reaksi gelap. Reaksi gelap adalah proses fotosintesis tanpa menggunakan cahaya dan terjadi di stroma saat siang hari. Siklus Kelvin dibagi menjadi 3, yaitu fiksasi karbon, reduksi, dan regenerasi. Fiksasi karbon dimulai dari karbon dioksida dari luar tubuh tumbuhan masuk melalui stomata dan diikat oleh ribulosa bifosfat atau RUBP berkarbon 5 dengan bantuan dari enzim Rubisco. Maka terbentuklah dua molekul 3-fosfogliserat atau PGA.
Kemudian pada tahap reduksi, masing-masing PGA akan mendapatkan fosfat dari ATP, sehingga terbentuklah 1,3 bifosfogliserat. Kemudian 1,3 bifosfogliserat akan direduksi oleh NADPH dan terbentuklah 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat G3P atau disebut sebagai PGAL. Satu molekul G3P atau PGAL akan keluar dari siklus untuk digunakan sebagai glukosa dan molekul organik lain. Sedangkan 5 molekul PGAL akan masuk ke tahap regenerasi dengan bantuan fosfat dari ATP sehingga terbentuklah kembali RUBP yang siap mengikat karbon dioksida. Reaksi gelap menghasilkan satu molekul G3P atau PGAL yang dapat diubah menjadi glukosa dan digunakan dalam tahap respirasi katabolisme atau dapat disimpan di batang, akar, dan buah. Perlu kita ketahui berdasarkan proses reaksi gelap, tanaman dibagi menjadi 3, yaitu tanaman C3, tanaman C4, dan CAM. Pada reaksi gelap tanaman C3, hasil yang terbentuk pertama adalah 3-fosfogliserat yang memiliki 3 atom C, sehingga disebut sebagai tanaman C3. Prosesnya dimulai dari karbon dioksida yang langsung masuk pada siklus Calvin dan diikat oleh RUBP yang dibantu oleh enzim Rubisco sehingga membentuk G3P. Contoh dari tanaman C3 di antara lain mangga, padi, kedelai, dan gandum. Sedangkan pada tanaman C4, hasil pertama reaksi gelap merupakan oksaloasetat yang memiliki 4 atom C. Pada tanaman C4, karbon dioksida tidak langsung masuk proses siklus Calvin, melainkan diubah dulu dalam bentuk asam organik yang diikat oleh PEP karboksilase. Proses ini terjadi di dua tempat, yakni mesofil sel dan bundle seed atau seludang pembuluh. Prosesnya dimulai dari karbon dioksida yang masuk melalui stomata diikat oleh PEP atau fosfoenol pirufat dengan bantuan PEP karboksilase, sehingga terbentuk oksaloasetat. Kemudian dari oksaloasetat terbentuklah malat. Malat inilah yang akan masuk ke bundle seed dan melepaskan karbon dioksida. Malat yang melepas karbon dioksida akan terbentuk pirufat. Kemudian pirufat akan mendapatkan fosfat dari ATP dan terbentuk kembali PEP untuk mengikat karbon dioksida. Karbon dioksida yang dilepas oleh malat kemudian akan diikat RUBP dengan bantuan Rubisco memasuki proses siklus Calvin, sehingga dihasilkan G3P. Contoh tanaman C4 di antara lain adalah jagung, tebu, dan sorghum. Selanjutnya adalah tanaman CAM. Tanaman CAM merupakan tanaman yang hidup di tempat tandus dan kering, contohnya seperti kaktus, nanas, dan buah naga. Tanaman ini memiliki kemampuan beradaptasi untuk menutup stomata saat siang hari dan membuka stomata saat malam hari. Sehingga pada tanaman CAM, proses pengikatan karbon dioksida untuk membentuk asam organik malat terjadi di malam hari. Sedangkan proses siklus Calvin terjadi siang hari tepat setelah reaksi terang. Proses ini terjadi di sel mesofil saat malam hari, di mana stomata membuka dan karbon dioksida masuk dan diikat oleh fosfoenol pirufat dengan bantuan PEP karboksilase. Kemudian terbentuklah oksaloasetat dan terbentuk malat. Saat siang hari, malat akan melepaskan karbon dioksida dan menjadi pirufat. Kemudian pirufat akan mendapatkan fosfat dari ATP sehingga terbentuk kembali PEP yang siap mengikat karbon dioksida. Karbon dioksida yang dilepas malat saat siang hari kemudian akan masuk proses siklus Calvin dan diikat oleh RUBP dengan bantuan Rubisco, sehingga terbentuklah G3P. Sehingga secara keseluruhan reaksi fotosintesis adalah 6CO2 atau karbon dioksida ditambah 6H2O atau air dengan bantuan energi cahaya yang diserap oleh klorofil menghasilkan C6H12O6 atau glukosa dan 6O2 atau oksigen. Selanjutnya kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama, intensitas cahaya.
Intensitas cahaya yang tinggi akan membantu mempercepat proses fotosintesis. Namun, intensitas cahaya yang terlalu tinggi akan menyebabkan klorofil rusak dan terjadi transpirasi berlebihan. Yang kedua, panjang gelombang cahaya. Cahaya yang dapat diserap pigmen fotosintesis adalah cahaya tampak yang memiliki spektrum warna Magico Hibinium. Cahaya tampak memiliki panjang gelombang antara 380 nanometer sampai 750 nanometer. Semakin pendek panjang gelombang, maka semakin besar energi yang dimilikinya. Proses fotosintesis akan berlangsung lebih cepat pada cahaya tampak biru ungu yang memiliki panjang gelombang 450 nanometer dan cahaya tampak merah yang memiliki panjang gelombang 680 nanometer. Yang ketiga adalah konsentrasi karbon dioksida. Fotosintesis memerlukan karbon dioksida yang cukup. Peningkatan karbon dioksida tidak berarti untuk fotosintesis saat keadaan di lingkungan memiliki karbon dioksida yang cukup. Kadar karbon dioksida yang terlalu tinggi akan mempengaruhi proses respirasi dari tumbuhan, sedangkan kadar karbon dioksida yang terlalu rendah akan menyebabkan fotorespirasi yang akan menghabiskan ATP. Faktor yang keempat adalah suhu. Fotosintesis akan berlangsung baik pada saat suhu optimum yang berkisar antara 25 derajat Celcius sampai 39 derajat Celcius. Yang kelima adalah ion anorganik. Beberapa ion anorganik diperlukan dalam pembentukan klorofil. Kekurangan ion anorganik akan menyebabkan daun menjadi klorosis atau menguning dan mati. Nah, adik-adik, itulah proses anabolisme dari fotosintesis reaksi terang dan reaksi gelap. Selamat belajar dan semangat meraih cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.